Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam jumpa, salam rindu, salam sayang, salam semuanya pokoknya ya. Sehat berkah untuk kita semua. Aku sekarang lagi suka ngobrol-ngobrol sama Cerondol tuh di pagi-pagi gitu. Rasanya kayak lebih apa ya? Lebih intens aja, terus kepalaku tuh lagi fresh, gak terlalu banyak pikiran, belum ada yang dimakan maksudnya. Jadi lebih apa ya? Lebih fokus aja. Justru aku tuh kalau belum ada yang dimakan, perutku belum giling, aku malah bisa lebih fokus. Jadi kalau pagi-pagi emang aku tuh jarang sarapan pagi. Jadi pagi-pagi itu mendingan cepet selesaikan dulu pekerjaannya. Oh iya, ini ada yang nanya ya kenapa kemarin dipakein lakban. Aku udah jawab sebenarnya beberapa kali. Maksudnya ada insiden pokoknya ini pecah atau sobek. Jadi kemarin sempat mau dijahit tapi aku bilang nggak usah, aku kasihan saplas aja, aku bersihin setiap hari pakai P3K yang di mobil. Alhamdulillah ini kering guys, tapi ada kayak bekas codetan gitu. Intinya nih jebol gini berarti jebol anu nih, jebol eleke gari api kan ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, tuh kelihatan nggak sih? Codet iki wis ora apa-apa lah. Yang penting sehat, murah rezekine, lancar urusane. Amin. Teman-teman, ini kan hari ini tuh kebetulan banget adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Pasti juga share tadi ke teman-teman di grup, jangan lupa doa, jangan lupa berhajat, jangan lupa meminta sesuatu kepada Allah. Mas Teh juga nggak bisa ngomong apa-apa selain mendoakan teman-teman semua yang selalu support Mas Teh. Mau yang sayang, mau yang benci, mau yang bantu sedekah, mau yang tidak, pokoknya semua penonton channelnya Mas Teh di hari Jumat terakhir di bulan Rajab ini semoga kita semua diberi keberkahan, kemurahan rezeki, diangkat bebannya apapun itu, kemudian dijauhkan dari bala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doa ya teman-teman. Terus kalau doa, ingat doa buat leluhur boleh, buat orang tua itu juga satu kewajiban, buat mendoakan orang lain juga diperbolehkan, tapi jangan lupa juga mendoakan diri kita atau tubuh kita. Jadi tubuh kita dihadiahkan. Ucapkan terima kasih kepada tubuhmu. Jadi macem-macem lah, kemarin sudah kita bahas ya teman-teman. Jadi ini satu poin yang baik. Nah, aku agak kaget pas dari kemarin, sebetulnya kan memang si Cerondol ini mau ngomong yang kemarin lagi syuting, cuma tiba-tiba tuh kayak yang oke, lewat karena aku harus masak, aku harus ada kerjaan mendadak, jadi aku tinggal, nggak aku terlalu ladenin gitu kan. Tadi pagi tuh dia tiba-tiba ngoceh yang, Le, Jakarta tenggelam loh Le, hati-hati katanya gitu. Kebetulan
saya itu besok hari Sabtu mau ada acara, tapi acaranya di Jakarta Utara gitu. Jadi dia ini sebetulnya memberikan warning kepada saya, tapi bahasanya agak mengerikan teman-teman. Jadi Jakarta tenggelam, Le. Nanti Jakarta tenggelam, hati-hati ya, Le. Gitu. Kebetulan banget saya memang ada program di Jakarta Utara besok hari Sabtu. Jadi pekerjaannya ada daerah sana. Jadi dia tiba-tiba ngoceh seperti itu. Akhirnya aku kulik lah ada apa sebetulnya. Ada apa namanya? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kenapa kok kamu bilang mau tenggelam segala macam? Karena kebetulan saya mau ada acara di sana gitu. Ada campur sari di daerah Cilincing teman-teman. Jadi kalau teman-teman Jakarta mungkin tahu ya, Cilincing itu memang pesisirnya Jakarta. Jadi dia tiba-tiba ngomong kayak gitu tuh, ya aku jadi agak jadi tercengang. Apa sih maksudnya? Kenapa sih dia ngomong kayak gini? By the way teman-teman, aku tuh lagi ngerasa kayak yang ya Allah, saya nggak bisa ngomong apa-apa selain mendoakan orang-orang yang lagi ditugaskan sama Allah buat membantu saudara-saudara kita di musibah-musibah ini, mau BPBD, tim SAR, aparatur negara, apa tentara, polisi segala macam yang memang atau relawan yang sedang bertugas membantu saudara-saudara kita yang sedang terkendala musibah ini. Tiba-tiba tadi pas habis duha tuh aku ngirimin doa buat mereka. Ya ini salah satu usaha kita teman-teman. Soal doa kita diterima atau tidak, sebetulnya itu kan salah satu apa ya? eh Usaha kita. Soal dikabul atau tidak itu kan haknya Allah. Jadi nggak ada salahnya juga kalau selain mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terdampak musibah, kita juga mendoakan para relawan dari instansi manapun yang saat ini juga sedang membantu evakuasi korban, kemudian pemulihan lokasi bencana dan seterusnya. Harapan saya mudah-mudahan kita semua tersadar bahwa eh, boleh kok mendoakan mereka juga selain para korban bencana, karena mereka juga terancam ya kan, karena ketika sedang mengevakuasi itu masih ada potensi hujan, petir, angin kencang, bahkan potensi longsor susulan. Jadi tiba-tiba tadi ngerasa kayak yang ya Allah ya Rob, akhir tahun, akhir bulan kita kok kayak gini, di awal tahun kita dikasih begitu, di akhir bulan kita dikasih begini lagi. Ini rasanya kayak Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman. Jadi aku tuh ngerangkum teman-teman. Ada beberapa kejadian gempa longsor itu yang terjadi kemarin 19 sampai tanggal 20. Kalau teman-teman ingat saya tiba-tiba ngomong, ya 19 nih mengerikan. Pernah nggak aku ngomong? Ini terbenar di tanggal 20 sama 19 tuh ada dari Bali, Temanggung, Batang, Kuningan, sampai Pekalongan. Jadi ada beberapa kejadian gempa yang lumayan besar, yang artinya banyak korbannya, bahkan lebih dari satu. Sebenarnya apa yang diomongin Eyang Trondol tuh beberapa diantaranya terbukti. Karena memang korbannya lebih dari satu, elemennya tanah dengan air, itu tuh beberapa kali terjadi. Selain longsor yang terjadi belakangan ini di akhir bulan Januari 2025, banjir itu juga merata teman-teman, dari Bojonegoro, Jombang, Jakarta, Lampung. Beberapa poin-poin kejadian yang memang terpaksa atau dipicu oleh cuaca ekstrem ini semuanya terjadi. Jadi ini sebuah pertanda bahwa artinya kemarin saya bilang nggak belum bisa ibadah nggak apa-apa, tapi pelan-pelan terus jadilah orang baik. Artinya baik di sini tuh perbaiki diri kita, perbaiki cara kita berpikir, saling mendoakan satu sama lain. Ya perkara dikabul atau tidak doa kita tuh urusan Allah gitu aja. Jadi kita mah nggak usah sibuk doaku akan dikabul atau tidak sama Allah. Kita nggak usah nuntut Allah buat kabul doa kita. Yang terpenting adalah Allah akan nilai baiknya kamu dari kamu mendoakan tadi. Kamu kan doain saudaramu ya kan. Jadi insya Allah Allah akan ikat doamu tadi dengan baikmu mendoakan. Ngerti maksudnya ya. Jadi masih banyak juga yang bilang, kok Mas Tulus bilang nggak usah nggak belum bisa ibadah nggak apa-apa. Yang penting kamu baik dulu. Bukan berarti aku menghalalkan atau mengiyakan orang yang nggak ibadah ya, nggak sholat dan segala macam. Nggak kayak gitu juga konteksnya. Jadi kalau kalian orang pinter, aku rasa kalian harusnya paham dengan bahasaku. Jadi dicerna dengan baik, dinilai dengan baik. Nah, aku harap kita sama-sama saling mendoakan. Ini kan hari Jumat ya, hari yang betul-betul baik, hari yang penuh dengan keberkahan, rajanya hari kalau bagi umat muslim. Apalagi hari ini tuh hari terakhir di bulan Rajab. Mas Tulus betul-betul mengingatkan kita
untuk saling mendoakan sesama manusia, kemudian mendoakan tubuh kita, berterima kasih kepada tubuh kita, lalu melengkapi tadi dengan sedekah. Itu bagus kalau kalian mau mengamalkan sesuatu, artinya mendoakan diri kalian, mendoakan orang lain. Soal dikabul itu urusannya Allah, tapi baiknya, dalam tanda kutip baik itu antara kegiatan kamu doa dengan Tuhan itu sudah kegiatan yang baik. Jadi perkara dikabul itu biar jadi urusan Tuhan, ya, biar jadi urusan Allah gitu. Aku cuma mengingatkan ya teman-teman, aku bukan ustadz, bukan orang ahli agama, tapi setidaknya kalau kalian belum bisa beragama dengan baik, bisalah berbuat dengan baik ya. Oke, maksud ya. Kembali yang disampaikan Cerondol, dia masih menyampaikan titik banjir yang atau air yang meluap ini bisa terjadi juga di salah satunya ternyata di laut. Aku juga sempat waktu itu nyeletuk soal bendungan jebol ya teman-teman. Cerondol juga pernah nyeletuk, ternyata di Gerobokan itu banjir karena ada bendungan jebol. Gerobokan atau di mana ya? Aku lupa, ada yang share tadi pagi. Aku sempat baca tapi aku nggak terlalu fokus. Nah, ketika dia mengatakan Jakarta tenggelam ini teman-teman, jujur aku jadi bertanya-tanya. Maksudnya apa? Karena kan sekarang sedang sedang marak-maraknya ada pencabutan pagar ya oleh pemerintah kita, katanya ada mafia atau apalah. Semoga segera terungkap, semoga kasusnya nggak tenggelam, semoga kasusnya nggak tiba-tiba menghilang nih, harusnya jelas semua. Karena beberapa titik ya di Jawa Timur ada, di Jakarta ada, Bekasi, Tangerang, ternyata juga masih banyak laut-laut yang konon katanya sudah dihak oleh oknum, oleh orang. Ya, kita nggak tahu lah, crazy rich atau orang kaya atau apalah itu, saya nggak tahu. Tapi harapan saya satu, mudah-mudahan kasus-kasus yang mencaplok alam ini ya jangan tenggelam gara-gara nanti tiba-tiba ditutup dengan kasus lain, tiba-tiba hilang. Kawal terus sampai betul-betul ketemu sebenarnya masalahnya di mana, tersangkanya siapa, mafianya siapa. Jadi biar lebih enak di kedepan bisa ketahuan, istilahnya gitu harapan saya. Himbauan yang disampaikan Cerondol ke saya ini merupakan satu hal yang bagi saya cukup mengerikan kalau sampai ada yang disampaikan dia tuh betul-betul terjadi. Jadi kemungkinan besar mungkin ya teman-teman, kalau dihitung sih memang dua-dua ke bawah ini air, tanah itu kan jadi dominan. Jadi mungkin yang dimaksud tenggelam tadi adalah dengan ada aktivitas laut atau air laut yang mungkin akan meluap, mungkin akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi tempat-tempat yang salah satunya tempat yang besok saya datangi di Cilincing, mungkin adalah salah satu tempat yang mungkin terdampak oleh banjirop atau luapan air laut. Jadi ini bukan berarti Jakarta tenggelam seperti konteks bahasa yang sesungguhnya, tetapi dia mengatakan Jakarta tenggelam, mungkin saja banjirropnya akan lebih besar daripada sebelumnya. Mungkin banjirropnya akan besar seperti sebelumnya, lebih besar daripada sebelumnya. Jadi harapan Mas Sulu juga harus perlu diwaspadai juga. Dan angin laut juga sepertinya sedang tidak baik-baik saja, sama seperti yang disampaikan Cerondol sebelumnya. Dia sudah menyampaikan ya soal angin laut atau para nelayan yang akan kesulitan. Salah satu bukti yang saya lihat adalah karena memang untuk evakuasi pagar laut kemarin sempat terkendala karena kondisi cuaca. Jadi cuacanya sedang kurang baik, anginnya sedang tidak baik. Jadi kondisi pembukaan atau pencabutan pagar laut yang kemarin viral itu sempat terkendala sama angin yang terjadi di atas angin terjadi di atas laut ini yang sedang tidak kondusif. Jadi terkendala cuaca juga, akhirnya sempat ditahan untuk melakukan, artinya kegiatannya diberhentikan karena cuaca, dan itu terbukti juga yang diomongin Cerondol. Nah, kali ini dia memberikan clue bahwa bahkan Jakarta tenggelam bahasanya dia. Ini ada satu poin yang sepertinya juga harus diwaspadai. Mungkin ada siklus, mungkin ada cuaca, mungkin ada pengaruh ya untuk pasang surut air laut yang mungkin akan berlebihan atau artinya sedikit dalam tanda kutip mengalami peningkatan. Jadi ini juga perlu diwaspadai, dan artinya juga kita sudah banyak tahu ya Jakarta Utara itu bagian pinggirnya memang banyak sekali, bahkan mau dibangun seaward ya, pagar laut besar dari Jakarta sampai ke Jawa yang saya dengar, tapi nggak tahu kapan diproses.
Kemudian kita juga sudah tahu bahwa ya kita lihat beberapa video di mana lautan itu sudah di atas daratan, dan kalau misalnya sampai no minta coba coy, nauzubillah min dzalik, sampai airnya tadi itu keluar atau bahkan maaf jebol segala macam, ya mungkin tenggelam dalam tanda kutip, tapi untuk wilayah yang artinya di sekitar Jakarta Utara atau pesisir pantai gitu loh. Ini salah satu poin, dan kita juga sudah banyak melihat ya video-video beredar katanya tanggulnya ada yang retak lah, ada yang inilah, ada yang itu. Ini juga hal-hal yang sepertinya masih perlu diwaspadai. Harapanku sih ya ada pengecekan secara khusus ya, karena Cerondol ngasih peringatan begini takutnya bukan cuma banjir rob biasa gitu loh, takutnya nanti dorong dengan maaf kami jumpai tanggul jebol dan segala macam. Ini hal-hal yang aku baca, yang aku cerna dari apa yang disampaikan Cerondol, juga aku baca lewat angka-angka di akhir bulan ini, dan lumayan memang kalau dibaca melalui angka. Sorry saya hanya baca angka ya, saya bisa salah, Cerondol juga bisa salah, jadi kalian nggak perlu percaya, silahkan disimak, anggap aja konten seru-seruan, oke? Setuju ya, aku nggak mau nanti tiba-tiba ada hujatan-hujatan. Nggak masalah sih kalau mau hujat, tangan kalian yang dosa kalian kok. Nah, artinya ini bisa jadi potensi kalau memang selain yang disampaikan Cerol tadi ketika saya baca melalui angka, jujur aja teman-teman. Jadi kalau 22, 24, semakin ke bawah ini poin yang artinya bisa memperparah atau poin ini bisa lebih parah daripada sebelumnya. Ini juga sangat apa ya? Sangat kurang pas, sangat kurang baik menurut saya, sehingga ini menjadi titik di mana apa ini? Kamu kebiasaan dulu, biar aku fokus dulu yang tak omongin itu loh. Senangannya kadung saya kira apa jenenge? Kalau nggak dijawab itu nggak diem gitu loh. Oke. Dari hitungan-hitungan itu memang ada poin yang membesar teman-teman. Angkanya lebih besar 22, 24, 26, 28. Ini semakin ke sini poinnya semakin besar, angkanya juga semakin besar. Jadi saya nggak, sekali lagi saya hitung angka, saya bisa salah. Tapi aku harap ini jadi bahan kehati-hatian juga untuk pihak terkait yang di wilayah Jakarta Utara untuk lebih aware dengan ini. Yo mau ngomong gitu. Jadi teman-teman, ini baru juga disampaikan sama dia dari semalam, memang bukan hanya Jakarta saja, tetapi titik-titik yang biasanya terdampak banjir rob atau bisa terdampak atau pesisir pantai khususnya, entah dimanapun pantainya, kalian harus siap-siap untuk menghadapi dampak meluapnya air laut secara berlebihan atau tidak. Ini perlu dijadikan kehati-hatian atau kewaspadaan, karena ketika banyak tempat-tempat yang sudah seperti ini didorong lagi dengan cuaca yang sedang kurang baik dengan air, ini juga sangat besar kemungkinan kalau sampai ada peningkatan volume airnya kan. Jadi aku harap untuk hati-hati juga, nggak perlu dipercaya tapi untuk kehati-hatian aja. Kemudian yang terakhir tadi dia juga menyampaikan apa dok? Nah, ini akan mengendala, mengendala betul ya, menjadi kendala bagi saudara-saudara kita yang artinya sedang mencari rezeki atau mobilitasnya adalah di atas laut. Ini juga salah satu poin yang disampaikan Cerondol untuk jadi kehati-hatian kita, karena ini akan kalau bahkan tadi dia bilang akan merenggut sesuatu, saya nggak bisa bilang apa itu, tapi ada sesuatu yang besar yang mungkin akan terjadi di laut dalam waktu dekat di akhir bulan ini. Harapanku nauzubillah mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi ini bisa menimpa. Jadi aku harap untuk para orang yang aktivitas, para kalian yang mengais rezeki Allah di lautnya Allah, aku harap untuk benar-benar mengikuti. Mungkin kan kalian bisa pasti ada dong ya, ada instansi tertentu yang menaungi para nelayan ini untuk melihat angin lah, apalah segala macam, untuk cuaca kondusif atau tidak untuk melaut, kemudian baik atau tidak, kemudian juga untuk penyeberangan besar atau apa. Aku harap ini juga jadi poin plus bagi kalian untuk mewaspadai itu, kemudian juga untuk lebih hati-hati, jangan melawan, atau artinya jangan menomorduakan sesuatu yang artinya ini
menjadi apa ya, bisa memicu kecelakaan kalian itu loh, coy, baik. Maksudnya bisa menjadi pemicu musibah bagi kalian yang beraktivitas. Jadi aku betul untuk ikuti panduannya. Kita harus melihat juga bahwa persiapan kita di ke depan. Oh, ini anginnya sedang kurang baik, berarti jangan dipaksa. Maksudnya jangan dipaksa, sama Tio saja. Itu kemudian tadi juga sempat ada, gimana ya diomongin nggak ya, tapi sepertinya ini memang harus apa ya, harus jadi kesadaran bagi kita semua, khususnya orang-orang yang kerjaannya cuma mengeksploitasi alam saja. Jadi karena memang kalian sudah keterlaluan, ya akhirnya mereka marah, kemudian mereka diberikan izin sama Allah untuk mengambil hak mereka lagi. Jadi sorry, Cerondol cuma kasih clue kepada saya bahwa jangan cuma menyalahkan alam, tapi coba sesekali untuk mengukur diri atau berkaca dengan yang sudah dilakukan. Artinya memang harus ada perbaikan dari sisi SDM manusianya itu sendiri. Kalau simpelnya kalian dikasih barang, terus barangnya tuh kalian gak jaga, aku juga pasti akan kesel. Ini ada sebuah warisan saya berikan kepada kamu, tapi ternyata barang yang saya tinggalkan tadi malah jadi gak manfaat, malah dimanfaatin akunya. Aku juga bisa kesel. Nah, prosesnya sekarang alam kita sedang seperti itu. Itu yang disampaikan Cerondol. Aku nggak tahu benar atau tidak, tapi penyampaian Cerondol seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran buat kita. Hati-hati. Hari Jumat, hari yang baik. Hari ini teman-teman, hari terakhir, Jumat terakhir di bulan Rajab. Ini waktu kita untuk sama-sama saling mendoakan, minta dijauhkan dari bala. Ya, kayaknya hujan deh. Apa yang disampaikan Cerondol semoga jadi bahan pembelajaran buat kita, buat seru-seruan aja, nggak perlu serius. Dan mudah-mudahan Jakarta tenggelam dalam tanda kutip versinya Cerondol ini, mudah-mudahan jadi pembelajaran juga buat kita untuk lebih hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan kita. Dan selamat insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. By the way teman-teman, Mas Tulus masih harus ngemis karena waktu kita tinggal 1 minggu untuk ke depan, untuk mencari rezeki tambahan untuk sedekah nasi box kita. Aku kemarin terakhir cek sudah di 4,5-an. Jadi mudah-mudahan hari ini atau seminggu ke depan ini ada peningkatan yang artinya bisa ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan nasi box kita. Amin. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi nonton, mungkin lagi memiliki rezeki lebih, mau membantu, kami butuh anggaplah 1,7 pas semuanya sudah bisa dilaksanakan ya. Atur nuwun. Terima kasih banyak orang yang sudah nonton video ini. Yuk ditonton, gak ada tonton terserah, mau suka mau tidak terserah. Harapanku semoga manfaat yang aku sampaikan ya. Oke. Space Mas Tulus mau siapin video lagi buat nanti mungkin malam atau siang hari. Ini videonya akan saya tayangkan dulu ya. Oke. Semoga manfaat ya orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.